bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika berarti beraneka ragam berhimpun menjadi satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya, agama, etnis, bahasa daerah, dan kepercayaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dikenal pada masa Kerajaan Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma yang ditulis pada abad 14, yakni definisinya ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama yang ada di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, semboyan ini kemudian menjadi bahan diskusi pada sela-sela sidang tertutup BPUPKI antara Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sungriwa, dan Bung Karno kira-kira 2,5 bulan sebelum berlangsungnya proklamasi kemerdekaan RI. Beberapa tahun kemudian, ketika mendesain lambang negara RI dalam bentuk burung Garuda Pancasila, semboyan ini kemudian disisipkan dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950. Nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa dengan keanekaragaman yang dimiliki Indonesia. Sehingga diharapkan tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan mengagungkan diri sendiri, merasa paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif, artinya golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati, saling mencintai, dan rukun. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen, tidak divergen, di mana perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Yang kelima, asas pluralistik dan multikultural Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai inklusif, tidak bersifat eksklusif, terbuka, koeksistensi damai dan kebersamaan, kesetaraan, tidak merasa yang paling benar, toleransi dan musyawarah, serta disertai dengan penghargaan terhadap pihak lain yang berbeda. Nah, ada prinsip-prinsip Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu karena kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, dan kesatuan asas kerohanian. Karena beberapa faktor nilai dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai memudar, banyak penyebabnya. Itu diantaranya yang pertama adalah diskriminasi. Contoh konkret dari diskriminasi adalah ketidakmerataan kesejahteraan sosial dan pembangunan. Jadi terjadinya ketimpangan antar wilayah yang membuat implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan akhirnya masyarakat itu tidak bersatu. Yang kedua adalah konflik. Ini dilatar belakangi oleh perbedaan yang ada dalam setiap individu atau ras dalam sebuah interaksi. Yang ketiga adalah egoisme. Merupakan sebuah karakter untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang menguntungkan diri sendiri. Egoisme di sini berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Etnosentrisme merupakan suatu sikap yang cenderung merendahkan orang
yang bukan golongannya atau yang dianggap asing. Etnosentrisme ini beranggapan bahwa budaya asing lebih rendah dari budayanya yang dimiliki. Kondisi kecintaan yang berlebihan ini justru merongrong eksistensi Bhinneka Tunggal Ika. Fanatisme kedaerahan juga berdampak pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima adalah cultural lag, yaitu bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak. Unsur-unsur teknologi yang masuk secara cepat yang tidak diimbangi unsur-unsur sosial budaya yang lambat. Akibatnya, perubahan unsur-unsur sosial budaya terjadi secara tidak serempak yang menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, penyebab yang terakhir adalah identitas bangsa yang mulai luntur. Indonesia kan mempunyai paham nasionalisme yang menjadi suatu identitas bangsa. Namun, seiring masuknya budaya-budaya asing dan perkembangan iptek yang sangat cepat, seiring waktu yang mulai memudar. Contohnya, anak muda sekarang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa persatuan atau bahasa daerah. Kemudian budaya musyawarah dan gotong royong juga memudar seiring acuhnya masyarakat terhadap interaksi ataupun masyarakat sekitar. Sehingga hal-hal tersebut jadi dampak negatif modernisasi. Ya. Lanjut. Di sini ada paham-paham kewarganegaraan ya. Paham-paham kewarganegaraan ada 4. Kita ingat-ingat dengan sangu soli abi. Iu sangu ini yaitu karena asas keturunan, iu soli atas asas kelahiran, apatrid tanpa kewarganegaraan, bipatrid itu mempunyai 2 kewarganegaraan. Ada wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Paradigma wawasan Nusantara diantaranya adalah yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah ideologi dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional, sedangkan GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Nah, kita bahas lanjut ke mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dikembangkan melalui nilai-nilai Pancasila. Di antaranya adalah penerapan hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada perseorangan atau kelompok, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Fungsi wawasan Nusantara dalam paradigma nasional antara lain wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang pertama adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sebagai suatu kesatuan ekonomi, sebagai kesatuan sosial ekonomi, dan sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat itu di dalamnya itu untuk menciptakan kerukunan di masyarakat. Kemudian di dalamnya terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian
Menyelesaikan urusan bersama diusahakan dengan musyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Ya, sekian tentang Bhinneka Tunggal Ika saya bahas di sini, ditambah lagi dengan wawasan Nusantara. Nah, teman-teman, untuk persiapan SKD-nya, jika kalian ingin bergabung dengan website Sahabat CPNS untuk belajar persiapan, boleh ikut di link di bawah description inbox-nya. Ada potongan harga 21.000 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.